Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Ika Aprilia dengan NPM 2484202010. Pada video kali ini, saya akan mempresentasikan notebook machine learning yang ada di platform Kaggle. Untuk itu, langsung aja kita masuk ke videonya. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan dataset. Nah, dataset yang digunakan adalah dataset kumpulan dari kinerja video TikTok. Dataset ini berisi informasi tentang video TikTok, termasuk interaksi pengguna dan juga detail video. Dataset ini mencakup fitur-fitur seperti ID video, nama pengguna, judul video, like, komen, share, penayangan, dan lain sebagainya. Selanjutnya, tujuan dari proyek ini yaitu secara teknis proyek ini bertujuan untuk membangun model prediktif analitis yang mampu menebak jumlah like suatu video di TikTok secara akurat berdasarkan fitur-fitur numerik pendukungnya seperti durasi dan statistik interaksi. Selanjutnya, proyek ini juga bertujuan untuk menganalisis algoritma mana yang paling optimal dalam menangani data di media sosial dengan membandingkan model linear regression dan juga random forest. Selanjutnya, model machine learning yang digunakan dalam notebook ini yaitu adalah supervised learning, yaitu pembelajaran yang terawasi dengan fokusnya pada kasus regression atau regresi. Alasan utama mengapa proyek ini dikategorikan sebagai supervised learning adalah karena dataset yang digunakan memiliki target variabel atau label yang jelas, yaitu kolom likes. Di sini, model diberikan data historis beserta kunci jawabannya, jumlah like asli, agar komputer dapat mempelajari pola hubungan antara fitur-fitur numerik video TikTok terhadap performa interaksinya. Baiklah, selanjutnya di sini saya akan menjelaskan apa saja yang ada di dalam notebook ini. Nah, pertama-tama, dalam lanskap media sosial global saat ini, TikTok telah mentransformasi dirinya bukan sekedar platform hiburan video berdurasi pendek, melainkan sebuah ekosistem digital raksasa tempat tren budaya dan perputaran ekonomi baru diciptakan. Salah satu fenomena paling unik dari TikTok adalah sistem distribusinya yang berbasis algoritma For Your Page atau FYP. Berbeda dengan platform konvensional yang sangat bergantung pada jumlah pengikut atau followers, TikTok memungkinkan sebuah konten itu untuk menjadi viral secara eksponensial murni berdasarkan metrik interaksi dan performa video itu sendiri. Hal ini membuktikan bahwa di dalam dunia ilmu data science, tingkat keviralan sebuah konten tidak lagi menjadi sebuah misteri yang abstrak, melainkan sesuatu yang sifatnya terukur, dapat dikuantifikasi dan diprediksi melalui pendekatan statistik. Bagi para pembuat konten atau konten kreator, pemasar digital marketer, hingga pelaku bisnis, memahami variabel-variabel spesifik yang mendorong interaksi audiens adalah kunci utama untuk merancang strategi konten yang efektif dan efisien tanpa harus berspekulasi secara acak. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan coding-coding yang ada di sini. Di sini ada coding import necessary libraries, yaitu fungsinya adalah menyiapkan alat kerja atau library. Nah, di sini kita memanggil pandas dan numpy untuk membaca dan mengolah tabel data kita nanti. Nah, kita juga memanggil matplotlib dan seaborn yang fungsinya untuk menggambar grafik visualisasi di akhir nanti. Dan terakhir kita mengambil modul dari sklearn seperti linear regression dan random forest regression sebagai algoritma pintar yang akan mempelajari data kita nanti. Nah, selanjutnya di sini ada load the dataset, yaitu setelah semua alat kerja kita atau kita sebut library tadi selesai, kita siapkan langkah penting berikutnya, yaitu load the dataset, alias memasukkan data mentah ke dalam program kita. Nah, di sini saya menggunakan perintah pd.read csv. Fungsi dari perintah ini adalah membaca file dataset berformat CSV yang sudah kita unggah ke Kaggle, lalu mengubahnya menjadi sebuah tabel digital yang rapi.
Di dalam codingan ini, tabel data tersebut saya simpan ke dalam variabel bernama TikTok Performance. Langkah load data ini wajib dilakukan di awal karena tanpa perintah ini, komputer tidak akan punya data apapun untuk dianalisis maupun dipelajari oleh model mesin learning kita nanti. Nah, selanjutnya itu ada tahap EDA atau tahap perkenalan data. Nah, setelah perkenalan data ini kita masuk ke tahap data processing, yaitu tahap untuk merapikan dan menyiapkan data sebelum diserahkan ke model machine learning. Nah, di sini kita bisa lihat ya, ada data-data offset, views, bisa dilihat di tabel ini ya teman-teman. Selanjutnya ada like, comment juga. Nah, kemudian di sini ada correlation analysis. Nah, di sini kita dipakai untuk menganalisis hubungan atau korelasi antar dua data numerik pada dataset performa video TikTok, lalu menampilkannya dalam bentuk heat map. Nah, bagian atas itu artinya bagian atas yang select only numeric columns ini artinya hanya kolom yang berisi angka dari dataset TikTok performance, misalnya views, like, comment, share, dan lain-lain, karena korelasinya cuma bisa dihitung dari data numerik. Nah, selanjutnya ada compute the correlation matrix. Nah, yaitu menghitung hubungan antara kolom, angka, atau nilai hubungan. Nah, apakah hubungannya itu kalau bernilai 1 itu berarti hubungannya sangat kuat yang positif, kalau 0 itu berarti tidak ada hubungan. Nah, kalau dia negatif 1 itu hubungannya negatif. Nah, bisa kita lihat ya di sini teman-teman di tabel ini. Setelah kita run ada tabel warna-warni. Di sini ada tabel yang berisikan 1, 0,3. Kalau 1 ini bisa lihat ya warnanya jadi oranye banget. Kalau dia negatifnya semakin tinggi, dia juga warna birunya bakal semakin terang. Nah, baiklah di sini kita masuk ke codingan yang terakhir. Nah, di codingan terakhir ini pada kode bawaan sebelumnya itu sempat ada masalah besar di mana skor akurasinya memunculkan tulisan NaN atau not a number. Nah, setelah saya bedah, error itu terjadi karena model matematika mencoba menghitung kolom teks seperti nama, username, dan kategori. Nah, komputer jelas bingung karena teks tidak bisa ditambah atau dikali. Kemudian saya modifikasi, saya masukkan perintah select data types. Nah, ini adalah saringan otomatis agar komputer hanya mengambil data angka saja dan langsung membuang kolom teks yang bikin error tadi. Saya juga menghapus kolom ID otomatis karena nomor ID kan cuma angka urut acak, tidak punya nilai statistik untuk menentukan video itu bakal viral atau tidak. Karena ID itu kan nggak bakal bisa dijadikan prediktor, jadi saya hapus. Kemudian setelah datanya bersih 100%, di sel yang sama ini saya langsung melatih komputernya. Biar modifikasi UTS ini makin bagus, saya tidak cuma pakai satu metode, saya pakai dua metode. Model pertama itu adalah model linear regression, yaitu model standar yang membaca data secara garis lurus saja. Nah, selanjutnya model kedua adalah random forest regression. Ini adalah model modifikasi yang mana dia bekerja dengan menggabungkan banyak pohon keputusan atau decision trees. Model ini jauh lebih cerdas untuk mencatat data media sosial yang biasanya punya pola rumit dan banyak angka ekstrim. Nah, kemudian bisa dilihat ya teman-teman, setelah modifikasi yang saya lakukan tadi, di sini bisa kita run codingannya, kemudian akan muncul. Di sini langsung saya buat perbandingannya. Nah, di sini bisa lihat yang di atas ini yang masih 00 ini yaitu dari data yang pertama tadi. Jadi dia 00. Nah, ini yang sudah saya modifikasi MAE, MSE, RMSE-nya, R2-nya sudah ada semua nilainya. Baiklah, di sini saya juga membuat modifikasi dengan menambahkan grafik perbandingan yang saya buat secara berdampingan. Nah, di sini ada dua grafik dari linear regression dan juga milik random forest.
Nah, cara membaca grafik ini gampang banget teman-teman. Perhatiin aja garis putus-putus yang warna merah yang ada di tengah itu adalah batas prediksi sempurna. Nah, kalau titik datanya menempel ketat di garis merah, itu artinya tebakan model kita sangat akurat dengan data asli. Nah, bisa kita lihat yang di sebelah kanan ini milik linear regression yang lingkarannya warna biru. Titik-titiknya itu rapet-rapet ya teman-teman dan rapi, dan juga dia berkumpul di sepanjang garis merah ideal. Nah, sedangkan yang di sebelah kanan milik random forest, sebaran titik-titiknya itu masih agak renggang dan melebar menjauhi garis merah. Bisa dilihat ya di sini teman-teman. Kemudian itu saja yang dapat saya sampaikan. Sekarang kita masuk ke kesimpulan akhir. Nah, secara umum proyek ini adalah implementasi machine learning berbasis supervised learning yang digunakan untuk memprediksi performa video TikTok. Atau alur proyeknya itu dimulai dari membaca dataset performa video, kemudian melakukan pembersihan data dari elemen teks yang tidak diperlukan, kemudian melatih model regresi untuk memprediksi jumlah like, hingga mengevaluasi keakuratan hasil prediksi tersebut menggunakan metrik statistik dan visualisasi grafik sebaran. Nah, dari seluruh rangkaian kode dari awal sampai akhir ini terbukti bahwa algoritma linear regression itu jauh lebih cerdas dan akurat dalam memprediksi jumlah video di TikTok. Nah, sekian presentasi dari saya untuk tugas UTS ini. Semoga apa yang saya sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman, dan juga kalau saya ada salah kata ataupun perbuatan, saya mohon maaf. Kepada Allah saya mohon ampun. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.